Assalamualaikum kepada para mursyid Wahdatul Wujud dan para pengikutnya. Tolong kalian buktikan ajaran kalian melalui Al-Quran. Tunjuk satu ayat saja di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi dan langit beserta dirimu tercipta dari Nur Muhammad. Saya minta tunjuk satu ayat saja, tidak perlu banyak-banyak. Kalau kalian mampu untuk menunjuk satu ayat saja di dalam Al-Quran bahwa bumi dan langit beserta dirimu tercipta dari Nur Muhammad, maka saya akan senang hati untuk mengikuti ajaran kalian. Apabila tidak ada satu ayat saja yang mampu kalian tunjukkan, berarti kalian mengajarkan syariat baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Berarti kalian itu memiliki agama baru, yaitu agama Wahdatul Wujud, bukan agama Islam, bukan Islam di makam tertinggi, bukan salah kamar, tapi salah memeluk agama kalian itu, karena tidak ada perintahnya melalui Al-Quran. Nah, sekali lagi saya tantang kalian, para mursyid Wahdatul Wujud yang mengaku-ngaku wali Allah tadi, tunjuk satu ayat saja di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi dan langit beserta dirimu tercipta dari Nur Muhammad. Kalau tidak ada ayatnya, silahkan kalian buka agama baru. Jangan nebeng agama Islam. Malu dong. Tidak ada petunjuknya melalui Al-Quran, tapi mengaku-ngaku Islam di makom tertinggi. Sampai hari akhirat, kalian tidak bakalan temukan satu ayat pun di dalam Al-Quran bahwa bumi dan langit beserta dirimu tercipta dari Nur Muhammad. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa bumi dan langit beserta dirimu, Allah lah yang menciptakan. Bagi Allah, tentang penciptaan segala sesuatu tanpa membutuhkan apapun, tanpa membutuhkan sekutu apapun, tanpa membutuhkan sekutu Nur Muhammad. Bagi Allah tentang penciptaan segala sesuatu cukup kun fayakun, jadi tanpa bahan baku. Bahwa bumi dan langit dan dirimu tercipta dari bahan baku Nur Muhammad. Waduh, itu Tuhan kalian seperti apa itu membutuhkan bahan baku dan membutuhkan sekutu. Berarti Tuhan yang kalian sembah, yang diajarkan Wahdatul Wujud itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena Tuhan-Tuhan yang bertajalli adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. Yaitu telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, yaitu bertajalli menjadi dirimu, bertajalli menjadi Nur Muhammad, bertajalli menjadi alam semesta. Orang-orang yang mengatakan ini telah kafir. Menyembah tajallinya Tuhan, mengenal tajallinya Tuhan, dan melihat tajallinya Tuhan sama persis dengan menyembah berhala. Berhala yang nyata dan yang wujud. Berhala itu kalian yang ciptakan, yaitu tanpa dirimu dihilangkan, tanpa keakuanmu dihilangkan, Tuhannya tidak tercipta dan tidak wujud. Tuhannya membutuhkan keakuan dirimu dihilangkan. Berarti Tuhan yang bertajalli membutuhkan dirimu. Sedangkan Allah selalu ada walaupun dirimu tidak ada. Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan dirimu. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang bertajalli membutuhkan dirimu. Itu baru segi Tuhannya saja. Kami umat Islam mengimani Allah yang Maha Esa, yang tidak bertajalli dengan apapun makhluknya. Kalau kalian mengimani Tuhan yang bertajalli menjadi makhluk, sudah itu. Kami umat Islam mengimani Nabi dan Rasul. Kalau kalian mengaku menjadi Nabi dan Rasul, mengaku menjadi Rasulullah dari cuilan Nur Muhammad. Kami umat Islam mengimani malaikat-malaikat Allah. Bukan diri kami adalah malaikat, tercipta dari Nur Muhammad maksudnya. Jadi semua ajaran Wahdatul Wujud itu pengingkaran terhadap rukun iman. Berarti Wahdatul Wujud itu tidak memiliki iman. Rukun imannya kurang, yaitu mengimani ketetapan baik dan ketetapan buruk yang datangnya dari Allah. Sedangkan kalian semua perbuatan adalah perbuatan Tuhanmu. Mengimani hari akhirat, bahwa dirimu akan dibangkitkan kembali di hari akhirat. Sedangkan surga dan neraka kalian kan di bumi yang sekarang. Ayo. Semua ajaran mursyid Wahdatul Wujud mengingkari kalian agar kalian tidak memiliki iman. Agar rukun iman kalian kurang. Agar kalian termasuk dalam golongan bukan saudara seiman. Yaitu saudaranya iblis lanatullah yang
di makom tertinggi, kekal di neraka dengan mempelajari ilmu rasa, warisan iblis, di mana iblis itu merasa penciptaan dirinya yang dari api lebih baik daripada Adam yang dari tanah, sehingga dirimu merasa-rasa di makom tertinggi, merasa-rasa menjadi Rasulullah dari cuilan Nur Muhammad, merasa-rasa memiliki kitab suci sendiri, tapi tidak bisa dibaca, tidak bisa didengarkan, dan tidak ada petunjuknya sama sekali. Merasa-rasa ada Tuhan dalam dirimu, agar dirimu menjadi Dajjal dan Fir'aun selanjutnya. Jadi kepada para mursyid wahdatul wujud yang mengaku sebagai wali Allah, tunjuk satu ayat saja di dalam Al-Quran bahwa bumi dan langit beserta dirimu tercipta dari Nur Muhammad, agar paham kalian sah menjadi Islam di makom tertinggi. Ayo, tunjuk satu ayat saja. Jika tidak mampu menunjuk satu ayat saja, silahkan kalian buka agama baru, yaitu agama wahdatul wujud. Jangan nebeng agama Islam. Malu dong. Tuhannya berbeda, Nabi dan Rasulnya berbeda, malaikatnya berbeda, kitabnya berbeda, ketetapan baik dan ketetapan buruknya berbeda, hari akhiratnya pun berbeda, semua berbeda. Ajaran kalian tuh mengingkari semua rukun Islam dengan alasan hakikat dan makrifat, semua rukun iman dengan alasan hakikat dan makrifat. Ayat Al-Quran yang perlu pemaknaan khusus kalian telan mentah-mentah, yang sudah jelas arti dan maknanya kalian ingkari dengan alasan hakikat dan makrifat. Ketahuilah, orang-orang yang mengimani sebagian ayat suci Al-Quran tapi mengingkari sebagian yang lainnya termasuk dalam golongan orang yang sesat, yaitu ajaran ulama su yang berasal dari timurnya Mekah, yang bermuara kepada Al-Halat dan Ibnu Karabi. Nah, inilah muara dari ajaran wahdatul wujud yang merupakan syariat baru yang bukanlah syariat Islam.